Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 6 teknik relaksasi zaman kuno dari berbagai negara. Tonton video ini hingga selesai karena ada satu produk baru di depan saya. Sobat Sehat, jadi pada saat orang mengalami stres atau penat dengan pekerjaan, mereka akan mencari berbagai cara untuk relaksasi. Pada zaman sekarang, di zaman modern ini, ada yang melakukan relaksasi dengan main game, atau mungkin berolahraga, kemudian ada yang pergi ke tempat yoga untuk melakukan yoga, kemudian ada juga yang pergi ke mall untuk shopping, jadi relaksasinya cuci mata. Lihat barang-barang bagus ya. Nah, di sini saya akan sharingkan kepada Anda semua, ada berbagai teknik relaksasi pada zaman dulu ya. Jadi zaman dulu belum ada game, belum ada gadget. Jadi mereka melakukan teknik relaksasi yang kuno, saya bisa bilang kuno atau tradisional, yang masih dilakukan hingga saat ini dan bahkan ada yang menjadi populer di beberapa negara. Ya, kita mulai yang pertama dari meditasi. Ya, jadi meditasi merupakan salah satu cara untuk relaksasi. Nah, tapi orang-orang zaman dulu bahkan sampai saat ini melakukan meditasi dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena alasan agama, spiritual, untuk mencari ketenangan, untuk bersatu dengan alam, dan lain-lain. Ya, siapa di sini yang suka meditasi? Dan teknik meditasi apa yang biasa Anda lakukan? Setahu saya teknik meditasi itu banyak, ya. Dan mungkin saya sharingkan beberapa teknik meditasi. Yang pertama, teknik meditasi dengan fokus ke pernapasan. Jadi mereka mengamati nafas yang masuk, nafas yang keluar. Ya, jadi duduk dengan posisi tertentu, ada yang bersila, ada yang duduk seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk mengatur pikiran mereka, fokus ke nafas mereka. Jadi mereka tidak memikirkan pekerjaan. Karena ada yang bilang seperti ini, pikiran kita ini nakal seperti monyet, ya, loncat sana, loncat sini, tidak bisa diam. Jadi badan kita duduk, tapi pikirannya ke kantor mungkin, ke rumah pacar kita mungkin, atau ke mall mungkin. Nah, jadi tujuan meditasi ini adalah memfokuskan pikiran kita. Ada yang teknik meditasi dengan menggunakan objek, jadi misalnya lilin atau apapun itu, tujuannya adalah untuk memfokuskan pikiran, sekali lagi untuk itu. Ataupun teknik lain-lain, ada yang membayangkan sesuatu, saya tidak peduli apapun tekniknya, tujuan dari meditasi adalah untuk merelaksasikan pikiran, memfokuskan pikiran. Ya. Oke, kemudian ada teknik yang kedua, yaitu berdoa. Jadi agak berbeda sedikit meditasi dan berdoa. Ya mungkin ada orang yang bilang sama, ya saya nggak tahu kepemahaman Anda masing-masing, level orang berbeda-beda. Nah, berdoa sendiri pun ini tergantung dari kepercayaan Anda, agama Anda, atau spiritual. Jadi di sini tidak ada satu pakem yang benar, berdoa itu harus duduknya bagaimana. Ini tergantung kepada kepercayaan Anda masing-masing. Tapi intinya cuma satu, ketika Anda berdoa, Anda memfokuskan pikiran Anda bersyukur dan berterima kasih. Seperti itu kan? Atau siapa di sini yang berdoa menuntut? Kalau sudah berdoa menuntut, itu bukan lagi berdoa. Anda seperti teroris. Anda menuntut sana, menuntut sini. Masa Tuhan Anda tuntut? Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berterima kasih dan kita bersyukur. Nah, kalau Anda bisa melakukan teknik ini, bisa bersyukur, sebenarnya Anda sudah terhindar dari stres. Mungkin Anda bilang, iya dok, kalau lagi dapat gajian, lagi dapat bonus, saya gampang sekali bersyukur. Tapi begitu ada masalah, saya susah untuk bersyukur. Jadi itu bukan bersyukur namanya. Namanya bersyukur adalah ketika Anda bisa berterima kasih, ya bisa bersyukur itu tanpa dipengaruhi oleh, ada singkatannya BOS. Kalau guru saya mengajarkan seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh barang, orang, dan situasi. Jadi situasi apapun Anda tetap bersyukur. Misalnya contoh, Anda lagi sakit nih, lagi batuk, ya udah disyukurin aja. Atau penyakitnya cuma batuk, masih ringan. Anda habis kena stroke, ya udah bersyukur Anda masih bisa jalan walaupun mungkin lumpuhnya separuh. Anda berusaha untuk berobat ke dokter. Jangan dokternya Anda maki-maki atau orang di sekitar Anda yang Anda maki-maki. Ya, terus menyalahkan Tuhan. Ya, yang salah sebenarnya kita sendiri karena kenapa tidak jaga makan. Jadi kurang lebih seperti itu pemahamannya. Jadi ini saya kembalikan ke Anda semua. Kalau Anda tanya mana yang benar adalah yang Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang benar. Kemudian teknik relaksasi yang ketiga adalah yoga. Nah, yoga ini mirip dengan meditasi tadi. Jadi di dalam yoga ini ada juga ajaran meditasinya. Setahu saya seperti itu, ya. Jadi yoga ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya penyatuan, yaitu penyatuan dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Nah, teknik ini sebenarnya berasal dari India sudah sekitar 5.000 tahun yang lalu.
dan digunakan di agama Hindu, ya. Nah, saya tidak tahu apakah agama lain juga ada mengajarkan seperti ini atau praktisi-praktisi lain juga ada mengajarkan yoga. Tapi di zaman modern ini, yoga ini sudah ada di tempat-tempat kebugaran dan mungkin tekniknya agak sedikit berbeda karena lebih ke arah olahraga ya, sport. Tapi ini juga Anda bisa lakukan, cari guru yoga yang Anda percayai, yang Anda bisa belajar, kemudian Anda belajar yoga untuk menenangkan pikiran Anda. Jadi selain untuk memfokuskan pikiran, Anda juga bisa berlatih untuk merenggangkan tubuh Anda. Jadi akan lebih fleksibel, ya. Jadi kalau Anda kan tahu kalau kita tegang, kita tidak relaks, itu otot-otot kita juga ikut kaku tuh. Nah, saya sudah pernah bahas mereka yang lagi tegang, kemudian lagi stres, kemudian bagian leher dan pundak itu kaku semua. Itu namanya TTH. Nah, Anda bisa lakukan yoga juga untuk mengatasi masalah ini. Oke, kemudian kita masuk ke teknik relaksasi yang keempat, yaitu Tai Chi. Nah, kalau kita bicara soal Tai Chi, pasti sudah familiar di telinga Anda semua, ya. Jadi Tai Chi ini kita sering nonton di film, ya ada Man of Tai Chi, diperkenalkan juga oleh Jet Li dan lain-lain. Nah, sebenarnya Tai Chi ini adalah gabungan dari seni dan olahraga kebugaran yang memfokuskan pikiran, kemudian pernapasan, dan gerakan. Jadi gerakannya seperti air yang mengalir. Nah, ketika tiga ini bisa dipadukan, kita akan mendapatkan ketenangan dan bahkan bisa masuk dalam kondisi yang kita sebut dengan meditasi. Jadi sebenarnya mirip dengan meditasi, dengan yoga. Cuman dia ada gerakannya. Nah, kadang orang berpikir kalau meditasi itu harus duduk diam. Jadi sebenarnya dengan melakukan yoga ataupun Tai Chi bisa masuk ke kondisi tersebut. Tujuannya apa sih? Untuk mencari ketenangan. Dan bisa fokuskan ke pikiran kita, ke badan kita. Nah, untuk Tai Chi sendiri, ini berkembang di negara China sudah lama, sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Dan dipercaya dapat meningkatkan energi dari dalam tubuh. Karena pikiran yang baik, gerakan yang baik tadi, fokus yang baik, bisa meningkatkan Qi atau energi dalam tubuh kita. Jadi selain bisa untuk menenangkan atau merilekskan pikiran, juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi mereka yang punya masalah penyakit tertentu, nyeri sendi juga bisa bagus dengan melakukan teknik olahraga ini. Tapi sekali lagi, kalau Anda yang ingin melakukan, silakan cari guru yang benar-benar bisa mengajari Anda untuk melakukan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah berendam air panas. Jadi teknik ini berendam air panas, kalau saya ngomong air panas, apa yang ada dalam pikiran Anda? Bikin teh? Bukan. Jadi kalau berendam air panas, yang ada dalam pikiran kita adalah onsen, yaitu permandian air panas yang berada di Jepang. Nah, jadi negara Jepang ini memiliki tradisi atau budaya berendam air panas. Jadi sudah dikenal sejak 3.000 tahun yang lalu. Nah, ini biasa dipakai oleh tentara-tentara Jepang. Jadi habis dalam medan pertempuran, pulang, untuk supaya menghilangkan rasa nyeri, capek, pegal-pegal, mereka berendam air panas. Kemudian dipercaya juga dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian 1.000 tahun kemudian, kalau tidak salah sejarahnya seperti itu. Kalau salah, silakan komen di bawah. Mungkin Anda yang lebih banyak baca, silakan komen di bawah bagaimana sejarahnya ya onsen ini. Jadi itu diperkenalkan oleh biksu kepada masyarakat bahwa permandian air panas ini dapat mengurangi nyeri, dapat merelaksasi tubuh, kemudian dapat mempercepat pemulihan bagi mereka yang sakit. Karena suhu airnya itu lebih panas ya. Dan ini merupakan sumber mata air dari panasnya itu dari panas bumi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus dipercaya juga ada filosofinya seperti ini. Ketika berendam air panas di onsen tadi, itu filosofinya adalah semua manusia di sana adalah sama rata. Jadi karena ketika ketika berendam, semua pakaian, semua tahta, jadi pakaian yang menunjukkan tahta mereka, kasta, seperti itu, dan harta benda semua ditinggalkan. Jadi benar-benar kondisi telanjang masuk ke sana. Jadi kalau zaman dulu memang pria dengan wanita dicampur, tapi zaman sekarang tenang saja. Sudah ada beberapa tempat permandian yang pria dan wanita dipisahkan. Dan mungkin sudah dikasih handuk ya. Kalau zaman dulu benar-benar telanjang. Nah, buat Anda yang punya budget lebih, silakan kunjungi onsen di Jepang. Dan silakan komen di bawah. Siapa tahu Anda yang mau ngajak saya ke sana? Boleh. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke terapi relaksasi yang terakhir dalam video ini adalah hidroterapi. Jadi kalau kita mendengar kata hidro, artinya air. Jadi terapi ini menggunakan air. Nah, terapi ini sebenarnya sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai negara. Salah satunya di China, kemudian di Jepang, Mesir, Romawi, dan Yunani. Nah, di sini saya rangkum ada beberapa metode
dan teknik untuk melakukan hidroterapi. Misalnya, orang-orang di Yunani itu menjadikan mandi sebagai terapi. Kemudian bangsawan di Mesir yang menambahkan bunga dan minyak esensial ke dalam air mandi mereka. Jadi, kalau hidroterapi ini dulu dikenal sebagai hidropati, yaitu metode pengobatan menggunakan air untuk mengobati berbagai macam penyakit dan meringankan kondisi yang menyakitkan. Jadi mereka-mereka yang memiliki stres tinggi, kemudian kram otot atau nyeri otot, atau habis kerja seharian, mereka melakukan hidroterapi ini. Nah, di sini juga saya sudah rangkum ada beberapa metode terapi. Yang pertama adalah mandi pinggul atau sitz bath. Jadi dalam metode ini adalah mereka berendam hanya sebatas pinggul saja, jadi tidak masuk semua. Kemudian ada yang kedua, pijat air. Jadi dilakukan semprotan air yang memiliki efek membuat tubuh kita menjadi rileks. Biasanya menggunakan shower. Saya juga baru tahu, ternyata shower ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ya. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah membungkus dengan air. Nah, jadi penderita atau mereka diminta untuk berbaring, kemudian dibungkus dengan kain yang basah, selanjutnya ditutupi dengan selimut atau handuk yang kering. Kemudian setelah dilakukan seperti itu, mereka diminta untuk mandi. Ya, jadi ini bisa meringankan nyeri otot, gangguan kulit, bronkitis, dan flu. Ya, dari literatur yang saya baca seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kompres. Nah, kalau kompres kita udah tahu ya. Jadi biasanya kalau anak misalnya, anak kecil atau kita sendiri lagi panas, kita ambil air, kemudian kita kompreskan di kepala, di ketiak, ya di selangkangan, seperti itu. Jadi kalau ini sudah familiar. Oke, kemudian metode yang kelima yaitu merendam kaki. Jadi teknik hidroterapi yang kelima ini adalah merendam kaki. Nah, merendam kaki ini bisa Anda gunakan air dingin atau air hangat. Jadi kalau air dingin, fungsinya untuk, jadi pembuluh darah kita, kalau air dingin dia akan kontraksi. Akhirnya darah ini akan dipompa ke atas, ke pusat tubuh. Nah, ini efektif untuk buat Anda yang kakinya lelah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kalau yang air hangat atau sedikit lebih panas, ini akan membuat pembuluh darah kita melebar. Jadi, ini membantu untuk meringankan kaki kita. Ya. Jadi, Anda yang sudah capek seharian, Anda boleh lakukan terapi ini. Dan Anda bisa menambahkannya dengan garam. Nah, di sini ada salah satu produk dari Box Sehat, namanya Ancient Salt, Ancient Food Therapy. Jadi Anda bisa menambahkan ini sekitar 3 sendok makan sampai 5 sendok, tergantung berapa besar wadah yang Anda gunakan untuk merendam kaki. Jadi Anda ambil air, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti Anda mengalami luka bakar, kaki bisa melepuh. Ya. Jadi kurang lebih suhunya sekitar 35 derajat. Anda campurkan ini. Kemudian apa sih gunanya garam? Nah, garam ini bisa membantu Anda untuk membunuh kuman karena garam dikenal sebagai antiseptik alami, ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menghilangkan bau kaki Anda. Itu bagi Anda yang mempunyai masalah dengan bau kaki atau mempunyai masalah dengan jamur di kaki. Nah, garam itu sangat efektif untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk membersihkan kuku juga, untuk merawat kuku, Anda bisa rendam kaki Anda kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Ingat, jangan terlalu lama juga direndam. Ya, jangan Anda biarkan direndam, tidur dari malam sampai pagi, itu juga tidak baik. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Oh iya, buat Anda yang mau pesan garam ini, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Dan di sana banyak juga produk-produk lain yang mendukung gaya hidup sehat. Oke, buat Anda yang mau pesan produk ini, silakan saya kasih linknya di bawah ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.